Saudara, polisi menangkap tersangka penipuan bermodus menempelkan kris palsu di kotak amal sebuah masjid di Jakarta. Aksi pelaku terekam kamera pemantau atau CCTV di sejumlah masjid di Jakarta. Polisi menyebut tersangka menempelkan stiker kris di 38 lokasi masjid di DKI Jakarta, Tangerang Selatan, dan juga Tangerang. Kalau kita lihat 38 titik lokasi ini antara lain di Jakarta Pusat ada 8 lokasi, Jakarta Selatan 26 lokasi, di Jakarta Barat 1 lokasi, Tangerang Selatan 1 lokasi, dan Tangerang ada 2 lokasi. Bagaimana perkembangan penyidikan kasus penipu bermodus tempel amal palsu di masjid? Mungkinkah ada nama lain yang ikut terlibat? Kita akan bahas setelah tayangan ini. Polisi berhasil menangkap pelaku pemasang kris palsu di kotak amal masjid. Pemasang kris palsu adalah Muhammad Iman Mahlil Lubis. Iman Mahlil ditangkap di sebuah kos mewah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Di kamar kosnya, polisi menyita puluhan stiker kode batang kris yang belum ditempel. Polisi menyatakan tersangka telah memasang kris palsu di 38 lokasi di sekitar Jakarta dan Tangerang. Sebagian besar kris palsu tersebut dipasang di sejumlah masjid-masjid besar di Jakarta seperti Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar, Masjid Sunda Kelapa, dan Masjid Cut Mutia Menteng. Selain dipasang di masjid, pelaku juga memasang kris palsu di beberapa pusat keramaian lainnya seperti mal, kantor bank, dan juga di SPBU. Polisi menyebut tersangka pernah bekerja di sebuah bank BUMN. Tersangka mulai memasang kris palsu sejak bulan Maret lalu. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Ya, jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya itu di atas QRIS masjid yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya, QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tempat yang baru, yang belum ada QRIS-nya. Kait dengan latar belakang yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu bank ya. Salah satu bank BUMN. Sementara Bank Indonesia menilai kasus kris palsu di kotak amal masjid merupakan bentuk penyalahgunaan kris. Pelaku memanfaatkan kemudahan bertransaksi kris untuk mengambil keuntungan. Yang terjadi adalah si pelaku mendaftarkan sebagai pengguna kris dengan paling tidak yang sudah tertangkap ini ya, dengan nama restorasi masjid yang kemudian kris yang dia punya, stiker kris yang dia punya, QR-nya kemudian ditumpuk di atas kris masjid tadi itu. Nah, jadi rupanya dengan kemudahan itu mereka punya cara mudah juga untuk melakukan kejahatan. Pakar keamanan cyber menilai transaksi kris gampang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pemilik merchant dan orang yang akan bertransaksi harus waspada dan teliti agar terhindar dari penipuan. Jadi sebenarnya di krisnya itu bisa ditempelin di tengahnya itu kode dari merchantnya tersebut gitu. Oke. Sehingga orang ketika masang QR code kris yang lain, dia akan ketahuan, oh ini bukan punya saya nih gitu. Jadi sebenarnya masih bisa tuh. Jadi bagi pemilik kris yang mendengar ini gitu, dia bisa menambahkan kode itu gitu. Oke. Kemudian untuk pembeli menurut saya yang melakukan pembayaran gitu juga harus aware gitu, harus mulai melihat bahwa ini banyak penipuan loh tentang kris ini gitu, banyak menyalahgunakan. Oleh karena itu sebelum tekan pay gitu, sebelum tekan bayar harus pastikan benar merchantnya itu merchant yang benar gitu. Saat ini pelaku kris palsu kotak amal masjid dijerat dengan pasal penipuan di KUHP dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.